Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Bernica, INVM C1C0211128 dari kelas D Akuntansi. Di video kali ini kita akan membahas tentang bab 9, yaitu aset tetap. Di chapter spiral itu Fund Asset, Natural Resource, dan Incredible Asset. Baiklah, kita masuk. Baiklah, marilah kita bahas. Aset tetap itu bagian dari aset tidak lancar. Pengelompokan aset dibagi dua, yaitu aset lancar dan tidak lancar. Pembedanya adalah berapa manfaat yang kita rasakan. Aset lancar memberikan manfaat kurang dari 1 tahun. Contohnya itu pada kas dan piutang. Sedangkan aset tidak lancar adalah yang memberikan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset lancar dibagi lagi menjadi 4, yaitu aset tetap, investasi jangka panjang, aset tak berwujud, properti investasi, natural resource, sumber daya alam, sumber daya mineral. Menurut PSAK nomor 16, aset tetap merupakan aset yang berwujud yang digunakan atau diproduksi untuk penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain untuk tujuan administrasi dan diharapkan untuk digunakan untuk selama lebih dari 1 periode. Kan aset tetap itu memiliki substansi fisik, contohnya seperti mobil, tanah memiliki bentuk dan substansi fisik. Gedung, bangunan, aset itu termasuk aset tetap karena dia memiliki substansi fisik dan bisa dideskripsikan. Contohnya itu seperti bangunan. Bangunan itu berwarna putih, kotak, tinggi 5 lantai. Bahwa aset tetap bukan berarti tidak boleh dijual. Kan pengertiannya tadi, aset tetap adalah aset yang berwujud digunakan produksi dan untuk penyediaan barang dan jasa. Bukan berarti tidak boleh dijual. Aset tetap itu tidak boleh dijual, tapi tidak diniatkan untuk dijual. Maka dalam akuntansi itu penting, jadi dalam akuntansi sangat penting. Salah pengakuan, maka kita salah memberikan perlakuan secara akuntansi. Contohnya, mengapa pengakuan itu penting? Properti investasi. Jadi, pengakuan itu penting jika kita mengakui tanah itu, contohnya itu tanah. Tanah itu diakui sebagai barang dagangan atau barang yang lainnya. Jadi PSAK yang digunakan adalah PSAK nomor 13. Selanjutnya kita menjelaskan akuntansi aset tetap. Jika kita bicara tentang akuntansi, maka kita akan membicarakan pengakuan, pengukuran, penilaian, pencatatan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan. Jadi, untuk akuntansi aset tetap berarti kita akan membicarakan hal itu, namun dibagi pengelompokannya. Yang pertama itu akuntansi pada saat diperoleh, akuntansi pada saat dimanfaatkan, dan akuntansi saat dihapuskan. Kita bahas tentang akuntansi pada saat perolehan. Ada begitu banyak cara akuntansi itu diperoleh. Lazimnya aset itu diperoleh dengan dibeli. Aset kayak seperti kita membeli tanah, itu cara kita memperoleh. Jadi lazimnya itu dibeli. Hibah atau hadiah. Contohnya kita diberikan hadiah. Terus emas itu kan diberi sama kita, jadi sebuah hadiah. Pertukaran atau dua perlakuan, yaitu baru kita peroleh yang dihapuskan pada pertukaran, maka ada aset lama yang harus dihapuskan. Jika kita melakukan pertukaran, maka ada aset yang harus kita tukar. Contoh, jika kita membeli bangunan untuk dijadikan kantor, maka harus diyakini bahwa bangunan itu memberikan manfaat pada perusahaan. Ada bangunan pada aliran manfaat, biaya perolehan ini harus diukur secara handal. Syarat jika ingin mengukur perolehan aset tetap sebesar hasil harga perolehan.
Selanjutnya harga pembelian. Harga beli termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurang diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Nah, harga pembelian ini contohnya perusahaan memutuskan membeli barang mewah merek Ferrari dari Amerika. Jadi harga perolehan dari kendaraan ini adalah harga beli pada perusahaan dan kendaraan tadi. Karena dibeli di luar, maka ada biaya impor, biaya pajak. Nah, itu juga termasuk biaya perolehan. Yang kedua yaitu biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud dan manajemen. Estimasi awal biaya, pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Nah, pada saat kita membeli barang dagangan tadi kan kita membelinya di luar, jadi otomatis kita harus membayar pajak, membayar biaya impor untuk dibawakan ke negara kita. Contoh soalnya itu perusahaan uang membeli truk pengiriman di Jakarta senilai $420. Pengeluaran terkait adalah pajak penjualan, pencatatan dan pembuatan hurufnya yaitu 5 dan polisi Asus. Kecelakaan 3 tahun, hitung biaya truk pengirimannya. Jadi harga biayanya itu kan $420. Pajak penjualannya, maaf, sebentar. Jadi pajak penjualannya itu $13.200, lukisan dan hurufnya 5.000, biaya truk pengirimannya $438.200. Jadi akun yang terkait yaitu equipment di debit senilai $438.200 dan prepaid insurance di debit juga senilai $16 dan cash dikreditkan senilai $454.200. Selanjutnya kita menjelaskan akuntansi saat pemanfaatan aset tetap. Setelah aset tetap diperoleh, maka aset tetap kita manfaatkan selama umur manfaatnya. Tapi kita tidak bisa menjamin apakah bisa dimanfaatkan selama umur manfaatnya. Contohnya itu seperti kita tidak bisa memanfaatkan suatu barang sesuai dengan umur manfaatnya. Jika terjadi kerusakan, maka umur manfaatnya akan hilang. Contohnya, pada pesawat terbang Lion Air jatuh di pelabuhan, maka itu artinya perusahaan akan mengalami kerugian dan itu tidak bisa dimanfaatkan lagi. Jadi menggunakan aset tetap sesuai dengan manfaatnya, tapi kita tidak bisa menjamin itu akan dihapuskan kapan. Selanjutnya, aset tetap itu maka akan dibagi lagi jadi penyusutan. Penyusutan ada pengolokasikan harga perolehan dari suatu aset tetap berwujud menjadi beban selama umur manfaatnya dari aset tersebut yang diperhitungkan secara sistematis melalui pertimbangan yang rasional. Aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan. Contohnya saja, barang-barang itu kan akan rusak. Kalau barang-barang akan rusak, maka akan mengalami penyusutan. Tanah kan tidak mengalami penyusutan. Jadi tidak adanya penyusutan, pengecualiannya itu pada tanah. Nah, pada umur manfaat selanjutnya metode penyusutan. Metode penyusutan biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung beban penyusutan untuk menghasilkan beban penyusutan per tahun yang berbeda. Metode penyusutan yang baru agar terlihat dampak dari perubahan metode penyusutan. Nah, metode penyusutan ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu metode penyusutan berdasarkan umur manfaat. Nah, pada metode ini, metode penyusutan akan menghasilkan
beban penyusutan per tahun yang sama besar. Metode ini dikenal dengan metode garis lurus. Metode penyusutan juga dipercepat. Metode penyusutan yang akan menghasilkan beban penyusutan pada awal periode. Perolehan merupakan yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Jadi metode penyusutan ini dipercepat terdiri dari metode saldo menurun, menurun ganda, dan yang kedua metode jumlah angka tahun. Selanjutnya kita menjelaskan metode penyusutan berdasarkan aktivitas. Metode penyusutan ini yang menghitung besar penyusutan berdasarkan aktivitasnya. Nah, misalnya berdasarkan unit produksi atau jam pengguna. Jadi, besar penyusutan setiap tahun akan bervariasi sesuai dengan aktivitas pemanfaatannya. Selanjutnya kita menjelaskan tentang akuntansi saat penghapusan aset tetap. Ini kita akan jelaskan di video selanjutnya, yaitu aset tetap pada penghapusan. Pada perusahaan dapat merevisi umur manfaat dari aset tetap. Bisa dilihat dari kondisi dari aset tetap tersebut. Contohnya, itu suatu mesin yang saat perolehan diestimasi umur ekonomisnya itu seharusnya 8 tahun. Namun, setelah mesin itu dimanfaatkan selama 6 tahun, perusahaan menjadi kondisi yang lebih bagus. Sehingga perusahaan merevisi umur ekonomisnya. Nah, pada saat 6 tahun itu ternyata mesin itu masih terlihat bagus dan masih bagus untuk masih layak untuk dipakaikan ke 4 tahun ke depannya. Jadi perusahaan merevisi umur ekonomis dari mesin tadi yaitu 10 tahun. Maka sisa umur manfaat dari mesin ini setelah dipakai 6 tahun bukan tersisa 2 tahun, namun menjadi 6 tahun. Karena tadi pada saat umurnya 6 tahun, umur mesin tadi dia masih terlihat baik-baik saja. Jadi bisa diperpanjang menjadi 40 tahun. Jadi, maka aset tetap akan perusahaan tidak perlu menyesuaikan beban penyusutan yang sudah diperhitungkan tadi. 2, perusahaan harus menghitung ulang beban penyusutan per tahun setelah dilakukannya revisi umur manfaat. Setelah kita melakukan revisi umur manfaat tadi, maka perusahaan harus menghitung beban penyusutannya. Beban penyusutannya akan dicatat perusahaan selama sisa umur manfaat. Beban penyusutan per tahun setelah direvisi itu tarif penyusutan baru dikali dasar penyusutan baru. Selanjutnya yaitu penilaian aset tetap. Ketika aset tetap masih dimanfaatkan perusahaan, maka perusahaan akan mengukur atau menilai beberapa nilai yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Kedua, nah ada 2 metode pengukuran saat aset tetap setelah tanggal perolehan, yaitu pengukuran berdasarkan harga periode awal. Nah, pada pengukuran ini atau metode ini, aset tetap dimiliki oleh perusahaan yang akan dinilai sebesar harga perolehan awal. Dan penyusutan dari aset tetap ini pada tanggal pelaporan hingga bisa diketahui berapa nilai buku aset tetap tersebut. Yang kedua, pengukuran berdasarkan nilai wajar dengan melakukan revaluasi aset tetap. Nah, standar yang digunakan itu berbasis IFRS. Ini pada pengukuran ini lebih menekankan penilaian aset tetap berdasarkan nilai wajar dari aset tetap tersebut pada tanggal pelaporan. Jadi, ini mengacu pada harga pasar aktif dari aset tetap tersebut. Contohnya ketika perusahaan menilai aset tetapnya menggunakan nilai wajar, sementara aset tersebut telah dicatat saat perolehan sebesar harga perolehan dan telah diperhitungkan akuntansi penyusutan. Maka perusahaan harus melakukan revaluasi aset. Revaluasi aset itu apa? Revaluasi aset merupakan penilaian kembali aset tetap berdasarkan nilai wajarnya. Jadi kita menilai kembali aset tetap itu ke nilai yang sewajarnya. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang aset tetap.
Saya menyadari banyak sekali kesalahan, saya masih tahap belajar. Kita belajar sama-sama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.